Ibu kemarin kita akan bahas bab 3-nya, yaitu tentang hukum Mendel. Jadi di offline-nya kita bahas teori fisikanya. Di virtual kelasnya Ibu akan membahas masalah hukum Mendel. Ya. Ayah, tidak lupa Ibu ucapin selamat ulang tahun ya Dina ya. Mana Dina? Selamat ulang tahun, semoga tambah rajin belajar. Ada jadi Oke. Bu, Lila nggak ikut katanya Bu, ada acara keluarga. Siapa? Wulan. Lila, ada acara keluarga. Lilanya di mana? Lila yang nggak ikut. Oh, Lila tidak ikut. Ulang, ada konfirmasi? Nggak. Oh, Lila tidak ada konfirmasi. Coba Ibu cek dulu di grup ada konfirmasi nggak? Artinya Lila dia ada acara keluarga, kalau Ulan nggak tahu. Itu dah, Ibu cek dulu. Oh, tidak ada konfirmasi juga di grup dia. Ya. Layarnya kelihatan tidak? Sudah kelihatan layarnya? Kelihatan. Oke. Ulan ada acara keluarga berarti. Kenapa Dwita? Yang ada acara Dia keluarga. kayaknya Yang ada acara ada keluarga yang katanya dibilang nikah Lila. tuh. Oke, sudah siap ya. Ya, jadi malam ini Ibu akan membahas masalah hukum Mendel. Jadi di IPA kalian bisa lihat di buku paket bab berapa sih ini. Nah, jadi kalian lebih awal tahu. Jadi materi kelas 9 biar secepatnya kita tuntaskan. Jadi biar kita tinggal fokus mengulang materi-materi untuk persiapan kalian ujian. Nah, jadi sebelum kita membahas hukum Mendel, kalian harus tahu ya, siapa sih yang membuat hukum Mendel itu, yang menciptakan hukum Mendel ya. Nah, di sini Ibu akan memperkenalkan pada kalian. Jadi sebelum kalian mempelajarinya, kalian harus tahu dulu siapa yang merancang untuk sampai terkenal ya. Jadi di sini ada namanya ya, seperti yang kalian lihat di layar kalian ya. Jadi Gregor Mendel. Nah, ini yang menciptakan. Jadi hukum Mendel dia yang membuatnya ya. Jadi namanya adalah Gregor Mendel. Dia seorang pendeta dan ahli botani ya. Dia meneliti ya, Mendel ini meneliti tentang pewarisan sifat dan mengenalkan teori penurunan sifat. Nah, jadi teori penurunan sifat inilah kemudian yang dikenal dengan hukum Mendel. Sehingga Gregor Mendel ini dikenal sebagai bapak genetika. Jadi kalau kalian ditanya siapa sih bapak genetika, jangan lupa Gregor Mendel ya. Nah, kita apa saja yang dilakukan oleh ini ya. Untuk sebelumnya malam ini yang akan Ibu pelajari, pertama di sini hukum Mendel ada dua ya. Ada hukum Mendel 1 yang biasa disebut dengan hukum segresi ya. Kemudian hukum Mendel 2 atau hukum penggabungan bebas. Dan seperti biasa Ibu akan tutup dengan kuisis. Di sini jumlah kuisisnya hanya 10. Nah, jadi ada 10 soal. Jadi tolong dipahami benar. Nanti seperti matematika kemarin, kuisis ini Ibu ambilin dari materi-materi yang akan Ibu sampaikan ya per poinnya. Nah, sekarang Ibu akan masuk dulu ke hukum Mendel 1 ya. Perhatikan. Bentar dulu. Nah, oke ya. Gregor Mendel di sini dia sebelum dia
istilahnya menyampaikan ke dunia sampai adanya hukum Mendel 1, dia pertama-tama melakukan penelitian dulu. Jadi yang dia teliti adalah tanaman kacang kapri. Saya rasa kalian udah tahu apa itu kacang kapri. Kenapa Mendel itu mengambil kacang kapri kok tidak kacang tanah ya? Nah, apa? Jadi yang diambil di sini adalah kacang kapri. Alasannya dia ya. Yang pertama karena ciri-cirinya mudah dibedakan. Dalam artian di sini dia akan membedakan mungkin dari segi bentuk ya. Nanti adanya yang bentuk bulat atau bentuk keriput ya. Ya, jelasan sini. Nah, terus yang kedua, karena kacang kapri bisa melakukan penyerbukan sendiri dan juga bisa dilakukan penyerbukan silang. Selain itu, kacang kapri selain menghasilkan keturunan dalam jumlah banyak, kacang kapri juga memiliki daur hidup pendek. Jadi sekali melakukan penelitian tidak memerlukan waktu yang lama. Ya, di sini perhatikan Ibu, ada poin berikutnya ya. Bentuk-bentuk apa aja yang diamati dia ya dalam hubungan dengan kacang kaprinya. Nah, ini dia ya. Jadi ada yang misalnya sini bulat ya, perhatikan. Dan nah, aku kasih penjelasan. Yang satunya di sini misalnya bulat dengan keriput. Nah, kan bisa dibedakan. Terus dari segi warna. Ya. Perhatikan. Kalau dari segi warna sendiri ada kuning dan hijau. Begitu pula dengan warna bunga. Ada ungu ya. Jadi kita amati warna ungu dengan warna putih. Nah, di sini ya. Pada kacang kapri itu hampir sama dengan kacang kedelai ya. Jadi dia kacangnya itu kayak tertutup oleh selaput ya. Jadi ada yang lonjong, perhatikan. Yang satunya di sini wadah kacangnya itu adalah keriput. Nah, begitu juga warnanya ya. Ada yang hijau dan kuning. Nah, selain itu pada bunga, aksial ini dalam artian perhatikan posisi bunga. Ya, bunga yang aksial ini ada di tengah-tengah. Ya, antara ya, perhatikan tengah-tengah dia. Nah, sedangkan yang terminal dia ada di ujung ya, ada di ujung. Dari segi ukuran perhatikan. Nah, di sini ada yang tinggi dan pohonnya ada yang rendah. Oke ya. Jadi yang sebelahnya ini adalah rendah. Nah, jadi tolong benar-benar diperhatikan. Nah, sebelum masuk ke persilangannya, perhatikan, kalian harus lebih tahu dulu istilah-istilah penting yang nanti akan Ibu bahas di sini. Jadi begitu Ibu Ibu bilang genotip, fenotip, jadi yang kalian tidak bingung lagi. Perhatikan di sini locus gen. Ya, istilah-istilah penting yang harus kalian tahu. Locus gen di sini adalah posisi spesifik gen dalam kromosom. Perhatikan. Selain itu ada alel. Ya. Di sini adalah pasangan dari gen pada lokus yang sama ya. Nah, terus
Mungkin salah satu bentuk mutasi yang mungkin terjadi ada genotip. Genotip biasanya di sini kita pakai simbol, misalkan ada A besar. Jadi genotip ini tidak bisa kita lihat dengan kasat mata ya. Jadi ada besar, A kecil, ada B besar ya. Jadi misalkan di sini berwarna ungu, jadi A besar, A besar. Kalau putih, A kecil, A kecil. Jadi di sini kita memakai pakai variabel. Sedangkan kalau fenotip ya, di situ ditambahin ya. Jadi pakai notasi kita. Kalau fenotip di sini kenapakan luar dari satu individu merupakan kombinasi antara genotip dan lingkungannya. Jadi kita bisa bedakan kalau itu bunganya berwarna merah. Jadi bisa kita lihat dengan mata telanjang. Jadi ada merah, ya, ada putih. Jadi fenotip bisa kita lihat. Nah, dominan di sini adalah hasil gen fungsional. Jadi dominan dapat dikatakan hasil dari persilangan yang paling banyak muncul ya, yang paling banyak. Sedangkan kalau resesif, jadi kebalikan dari dominan, yaitu hasil yang dari persilangan itu dia adalah jumlahnya sedikit ya, dia dikalahkan oleh gen yang lebih dominan. Jadi dominan itu lebih banyak, sedangkan resesif di sini yang lebih sedikit. Nah, sekarang Ibu masuk ke istilah-istilah penting yang lain yang perlu kalian tahu. Di sini ada homozigot. Homozigot berarti susunan genetik organisme yang memiliki alel yang sama. Seperti tadi A besar, A besar, A kecil, A kecil. Ya. Bisa juga T besar, T besar. Nah, T kecil, T kecil. Sedangkan heterozigot di sini susunan genetik organisme ya. Di sini memiliki alel tidak sama. Jadi T besar dengan T kecil. Bisa juga A besar dengan A kecil. Nah, F1, jadi F1 ini bukan formula 1 ya. Jadi F1 di sini adalah generasi pertama dari persilangan antara individu tetua. Jadi hasil persilangan pertama dia. Ada persilangan resiprok, artinya persilangan antara dua individu yang berbeda. Jadi masing-masing dipergunakan sebagai tetua jantan maupun tetua betina. Di sini juga ada uji silang atau tes cross. Nah, jadi persilangan antara suatu genotip dengan homozigot resesif. Jadi istilah-istilah penting ini harus kalian tahu. Jadi apa itu homozigot? Kalian sudah tidak bingung lagi. Jadi F1, jangan kalian nanti F1 oh itu formula 1 Bu. Bukan. Ya. Kita masuk ke hukum Mendel 1. Seperti tadi, hukum Mendel 1 disebut juga dengan hukum segresi. Nah, hukum Mendel 1 ini dia ya. Jadi hukum Mendel 1 bisa dikatakan adalah persilangan monohybrid. Kalau kita baca secara ini ya, seperti di layar kalian, bahwa pada waktu pembentukan gamet terjadi secara segresi atau pemisahan alela secara bebas. Contohnya di sini misalnya genotip satu tanaman U besar dan U kecil. Ya. Nah, jadi gamet yang terbentuk di sini kita bagi ada U besar dan ada U kecil. Nah, ya. Jadi U besar dan U kecil. Jadi kalau dipisah ada U besarnya lain, U kecilnya lain. Nah, ini ya
pada ya. Jadi pada hukum Mendel 1 kalau ibu singkat ya. Jadi ini dia hukum Mendel 1 kalau ibu singkat bunyinya adalah persilangan monohibrid atau satu sifat beda. Nah, seperti apa contohnya? Oke, kita bahas di sini. Nah, di sini misalkan ya, di sini ibu akan menyilangkan misalkan tanaman kapri dengan bunga warna ungu ya. Jadi ini disebut dengan parental. Nah, perhatikan atau ya, perhatikan di sini parental induknya. Di sini ungu ya, secara fenotip kita lihat dia ungu. Nah, sedangkan kita silangkan dengan parental yang satunya putih. Kalau ibu misalkan menggunakan genotip U besar, perhatikan. Sedangkan putih U kecil dengan U kecil. Nah, gamet di sini yang diperoleh adalah U besar dan U kecil. Jadi U besar itu U besar, U kecil itu U kecil. Jika kita silangkan U besar dengan U kecil, seperti kalian lihat ya. Jadi yang sebelah di atas itu adalah U besar dengan U besar ya. Sedangkan yang di samping itu adalah U kecil dengan U kecil. Jadi hasil persilangannya sama kayak kemarin kita belajar peluang. Jadi disilangkan menghasilkan U besar, U kecil. Yang di sebelahnya juga U besar, U kecil. U besar, U kecil. Jadi dominannya di sini adalah U besar, U kecil ya. Jadi fenotipnya di sini yang menang adalah ungu. Nah, jadi 100% di sini adalah ungu. Nah, jadi semuanya memperoleh warna 4 warna itu adalah ungu. Nah, berikutnya hasil U besar U kecil ini ibu silangkan lagi ya. Jadi ibu silangkan lagi. Ya. Ibu silangkan ya. Fenotipnya yang tadi itu ungu, di sini sudah berubah karena ini adalah persilangan dari parental induk yang pertama. Ya, ungu di sini tadi U besar U kecil, ungu yang satunya itu adalah U besar U kecil ya. Gametnya di sini ada ya, otomatis ada U besar, perhatikan, dan U kecil. Begitu pula yang satunya U besar sama U kecil. Nah, setelah sekarang F2 nya ya, hasil persilangan keturunan kedua, perhatikan ya, U besar U besar, U besar U kecil ya. Yang satunya juga sama, U besar U kecil. Ibu kasih nomor. U besar U kecilnya yang ketiga, dan yang terakhir adalah U kecil U kecil. Nah, dari 4 hasil persilangan ini ya diperoleh U besar di sini ya. Ya, jadi diperoleh di sini perbandingannya. Kalau ibu perbandingan, kita bikin perbandingan genotip. Nah, genotipnya perhatikan 1:2:1. Nah, jadi 1:2 ya, banding 1. Kalau di dalam jadikan persen berarti 25% ungu. Jadi ungunya dia ungu murni. Ya. Jadi ungu di sini ungu murni. Sedangkan U
besar, U kecilnya. Di sini ungu, tapi dia sudah cenderung ke ada putihnya ya. Jadi tidak murni di sini. Dia 50% dan putih. Jadi putih di sini adalah 25%. Nah, kalau perbandingan fenotipnya gimana, Bu? Jika kita lihat perbandingan fenotipnya, di sini ungu ada 3. Walaupun yang 2 U besar U kecil, di sini ungunya tidak murni. Kalau kita lihat dia tetap ungu. Ya. Jadinya 75%. Ya, 75% itu ungu dan 25% itu adalah putih. Nah, jadi kalian harus tahu. Ya, Ibu ulangi. Kalau genotip berarti dia tidak bisa kita lihat ya. Jadi ungu yang murni di sini hanya ada 1, sedangkan ungu yang sudah kita bercampur putih tapi dia lebih dominan ungu itu 2 kalau kita dalam persen 50%. Sedangkan jika putih dia hanya 1, jadi 25% jika genotip. Tapi kalau fenotipnya jika kita lihat, jadi U besar, U besar, U besar, U kecil di sini itu 3. Jadi 3 banding 1. Jadi ungu dia dominan ya. Nah, ini masih persilangan monohibrid. Mungkin ada yang ditanyakan dulu di sini. Sebelum masuk ke hukum Mendel 2. Oke. Ada yang ditanyakan? Oke, mungkin mana suaranya dulu? Bisa tulis di kolom chat. Ya, atau bisa langsung ngomong di sini. Mungkin Duita? Ada masalah Duita? Duita? Duita tidak ada suaranya? Atau Benny? Ya. Benny gimana? Bisa dipahami, Ben? Benny, anggut. Oke, Agas. Dimana yang di sini sudah bisa bedain antara fenotip sama genotip dulu? Karena nanti kalau di soal ujian ini biasanya soal keluar di nomor 39. Ya, jadi soal di nomor, kalau IPA itu ada 40 soal. Jadi persilangan ini selalu keluar di soal nomor 39. Biasanya yang ditanya adalah presentasi pada baik genotip F2 maupun fenotip F2-nya. Jadi kalian harus benar-benar ini bisa membedain dulu Agas untuk fenotip genotipnya. Oke. Sekarang coba sekarang ya, misalkan sekarang Ibu menyilangkan ya. Ya, di sini Ibu menyilangkan. Masuk dulu ke hukum Mendel 2 ya. Ya. Oh. Oke, contoh aja dulu, contoh soal ya. Perhatikan soalnya. Jadi Ibu menyilangkan di sini kacang buncis bulat, jadi B besar ya, buncis bulat ya, dengan buncis keriput. Bagaimanakah hasil genotip F2-nya? Silakan tulis di kolom chat. Ya, bulat apa di sini Bu kasih simbol bulat, di sini adalah B besar. Ya. B besar. B besar, B besar. Keriput K besar. Ya.
Ya, sini biar kalian nggak bingung, pakai B kecil aja. Oke, silakan. Ibu minta jawaban F2-nya. Ya. Ibu tunggu apa jawabannya. Ya, mungkin sudah ada yang jawab di sini. Ibu minta fenotip F2. Ya. Ya. Ibu minta fenotip F2. Lalu silakan tulis di kolom chat. Ya. Silakan tulis di kolom chat. Ya, sudah ada yang menjawab di sini. Ayo, Benny. Apa jawabannya? Ya. Tuh, sudah Ibu kasih ini, B besar, B kecil. Ya. Gametnya berarti B besar. Ya, F1-nya di sini. Nah, itu lagi disilangkan nanti. Ya. Disilangkan B besar B kecil dengan B besar B kecil. Oke, ayo. Ya. Ibu bantu, tinggal kalian hitung. B kecil. Jadi di sebelahnya juga B besar. Di sini B kecil. Jadi hasil persilangannya B besar B kecil. Ya, B besar B besar, kemudian B besar B kecil. Nah, B besar B kecil. Terakhir adalah B kecil B kecil. Ini masih satu ini ya kalian ya. Nanti kalau kita lihat ya, perbandingan fenotip yang Ibu tanya tadi ya. Jadi fenotip yang bisa kita lihat ya. Kita buat dulu perbandingannya. Perbandingan genotipnya Ibu buat di sini 1 ya. 1, di sini 2, di sini 1. Nah, ini genotip. Kalau fenotipnya berarti tinggal ya, jadi fenotipnya B besar B besar B besar B kecil itu jadi 1. Jadi di sini adalah bulat yang lebih dominan ya. Jadi bulatnya di sini ada 3 ya. Ya. Sedangkan keriputnya ada 1. Kalau dalam persen berarti 75% dengan 25%. Nah, seperti itu. Ya. Jadi buat persen 75%. Jadi fenotip itu yang kelihatan.
keriputnya 25%. Nah, sekarang ibu masuk ya, masuk ke hukum Mendel 2. Di sini disebut juga dengan hukum penggabungan bebas. Perhatikan ya. Nah, gambarnya apa itu ya? Perhatikan. Jadi jika satu induk memiliki genotip, nah ini lebih agak ribet karena hukum Mendel 2 ini bisa disebut dengan dihibrid. Jadi sekali persilangan di sini ada dua ini ya. Jadi misalkan B besar, B kecil, K besar, K kecil ya. Sudah ada ini. Gen B besar dan gen B kecil serta gen K besar dan gen K kecil akan memisah ya. Kemudian kedua pasangan tersebut akan bergabung secara bebas ya, sehingga akan terbentuk susunan gen B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, B kecil K kecil. Nah, ini agak ribet lagi. Di sini ada 4 nanti persilangannya ya. Kalau tadi hanya 2, sekarang di sini adalah 4. Jadi B besar B kecil, K besar K kecil, kalau kita susun ini kita pisah kemudian ya. Jadi susunan gennya akan membentuk B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, dan B kecil K kecil. Nah, ini loh kesimpulannya ya. Jadinya kalau ibu singkat lagi, hukum Mendel 2 di sini disebut dengan, perhatikan ya. Jadi persilangan dihibrid atau dua sifat beda. Nah, ya kayak tadi sudah ada B besar, B kecil, ada K besar lagi K kecil. Contohnya apa? Mari kita masuk ke contoh berikutnya. Ya. Jadi sebelum ini, jika nanti tiba-tiba kalian mati tiba-tiba, nanti masuknya seperti biasa. Perhatikan, di sini ibu akan menyilangkan bulat kuning. Ya, ibu silangkan dengan hijau keriput. Perhatikan, bulat kuning di sini genotipnya B besar B besar, K besar K besar. Hijau keriput B kecil B kecil, K kecil K kecil. Ya, jadi bulat itu B besar, kuning itu adalah K besar. Kalau hijau di sini ya, B kecil dengan K kecil. Jadi F1-nya, keturunan 1 di sini akan menghasilkan B besar ya dengan B kecil, K besar dengan K kecil. Perhatikan secara ini. Ya, jadi di sini hasilnya adalah bulat kuning lebih dominan. Ya, kuning sama hijau di sini lebih bulat kuning yang lebih dominan. Sekarang ini akan ibu silangkan lagi ya. Ya, jadi kalau genotipnya di sini adalah B besar, B kecil, K besar, K kecil. Jadi kalau bulat kuning ini disebut dengan fenotipnya ya. Nah, ini persilangannya. Nah, kalau tadi kotaknya sedikit, sekarang ada 4 kotak ke samping, 4 kotak ke bawah. Perhatikan. Jadi bulat kuning B besar B kecil, perhatikan, K besar K kecil, kita silangkan lagi ya. Hasil dari persilangan pertama tadi kita silangkan. Kita pisah gametnya. Di sini ada B besar K besar ya, B besar K kecil. Perhatikan ya K-nya ya. Kalau B bisa kalian bedain ya. Jadi B besar K kecil, ada B kecil K besar, dan terakhir kecil-kecil, dalam artian B kecil K kecil.
Nah, di sini Ibu silangkan, perhatikan. Ya, Ibu kasih nomor aja di sini ya. Ya, jadi Ibu kasih nomor 1 biar nggak bingung kalian. Semua Ibu kasih nomor. Ini nomor 2, nomor 3. Perhatikan biar kalian tahu mana yang dominan. Ini 4, ya, 5, ya, ini 6. Nah, perhatikan 7. Jadi di sini sampai 16 ya. Ibu kasih nomor sampai 16. Untuk apa, Bu? Nanti kalian perhatikan, kalian tinggal ngasih nomor aja. Hasil persilangannya seperti apa? Ya, perhatikan. Jadi ya 13, sudah mau terakhir nih 14, 15, terakhir 16 ya. Nah, sekarang kita untuk mencari seberapa genotip dan fenotip duanya ya. Sebelum itu kita cari dulu satu persatu bulat kuning yang mana sih. Nah, kita cek ya, perhatikan. Nah, sekarang kita kasih nomor lagi tadi ini ya. Jadi kalau kalian bisa ini ya, bisa bikin ret-retan kira-kira bulat kuning yang mana ya, dari hasil persilangan. Jadi bulat kuning itu yang dominan, dia yang, perhatikan ya. Sekarang Ibu akan kasih di sini, kasih tulisan yang mana bulat kuning. Bulat kuning di sini adalah nomor 1 ya. Nah, nomor 1, perhatikan. Nomor berapa lagi? Nomor 2 ya. Nomor 3 sudah bukan bulat kuning, tapi nomor 3 ya. Ya, perhatikan. Nomor 3 ya. Terus nomor di sini lagi nomor 4, nomor 5 ya. Sudah, untuk sementara itu dulu. Kita cari yang bulat hijau dulu ya. Ya, biar ini bulat hijau berarti B besarnya lebih dominan, hijaunya K kecil ya. Jadi 6 ya. Terus 8, di sini lagi bulat hijau K kecil ya. Sebentar, 13 ya. Kita cek. 14 ya, oke. Sedangkan keriput kuning berarti B kecil, K besar. Ya, kita cari B kecil, K besar. Di sini adalah 11, 12, 15. Nah, sedangkan keriput hijau itu adalah 16. Nah, ya. Kalau kita hitung bulat kuning ada, oke, sebentar, di sini 7 itu masuk ke bulat kuning. Nah, kelewatan 1 ya. Ya, kita jumlah sekarang. 9 juga masuk di sini. Terus jadi bulat kuning, bulat hijau itu aja.
Oke. Sekarang perhatikan yang kalian lihat. Mungkin kalian bisa menyilangkan. Ya, jadi masalah satu di sini, gen K merupakan rambut keriting dan K merupakan rambut lurus. K dominan terhadap K kecil. Ya. Jadi tentukan kombinasi dari gen yang menunjukkan fenotip rambut lurus kulit hitam, ya. Jadi di sini ada masalah. Mungkin ibu ini akan ibu jadikan PR aja, ya. Karena untuk kuisisnya nanti takutnya waktunya nggak cukup, ya. Bisa nanti ibu di tempat les nanti atau pertemuan berikutnya ibu bahas, ya. Oke. Jadi di sini nanti akan share ibu di grup. Soal-soalnya nanti pembahasannya nanti ibu akan share juga seperti apa, kalian kerjakan dulu ya. Oke, akan share ini kode kuisisnya. Ini belum ada yang salah di sini ya. Disusun oleh Nantan di bawahnya.
Dina masih pelan-pelan sekali, Dina. Ayo, Dina. Ya, di sini Dina naik ya. Jadi tinggal Dina sama Yudi kita tunggu. Kita tunggu dulu Dina, tinggal 3 menit Dina. Halo Ibu. Oke. Oke. Ya, kita ke zoomnya dulu ya. Ya. Nah, dua permasalahan ini ya. Jadi Ibu di sini ada dua masalah. Perhatikan dulu ya. Ada problem satu. Ya, ini kasusnya sama dengan yang tadi ya. Ibu balik ke slide sebelumnya. Ya. Nah, seperti ini. Ya, jadi nanti kalian problem yang satu, yang masalah yang satu, soal yang satu, kalian tugasnya buat hasil persilangannya seperti ini ya. Jadi yang 9 3 3/1 di sini fenotipnya ya. Nah, nanti di PR-nya tolong kalian jelaskan, kalian lengkapi yang masalah satu, fenotip dan genotipnya seperti apa ya, yang di permasalahan satu. Nah, cuma di sini adalah Ibu bedakan keriting ya. K itu besar keriting. Jadi keriting, sedangkan K kecil itu lurus ya. Sedangkan H besar di sini ada kulit, warna kulitnya. H kecil ya kulit hitam, sedangkan H kecil jadi kulit putih. Nanti yang Ibu tanyakan adalah seperti yang kalian lihat, fenotip pada rambut lurus kulit hitam berapa persen? Ibu ditanya di sini adalah presentasinya berapa? Ya. Jadi setelah kalian ketemu fenotip 2-nya, F2 fenotip 2-nya, kalian cari persentasenya. Itu yang pertama.
Sedangkan masalah yang kedua ya, di sini ada dua permasalahan ya. Jadi permasalahan yang kedua adalah kalian hanya menyebutkan gamet yang terbentuk dari individu yang genotipnya A besar, B besar, B kecil. Jadi yang PR yang kedua nggak begitu sulit. Yang pertama sebenarnya gampang, tinggal kalian lihat aja catatannya ya. Nanti untuk materi ini ibu akan share ulang lagi dalam bentuk PDF di grup. Jadi kalian biar bisa belajar untuk mengerjakan problem tugas yang pertama. Ya, oke. Ibu kembali ke Zoom-nya. Ibu hanya mengingat menjelaskan tugas-tugas kalian ini. Ya. Dwi bertanya? Dwi, udah pusing Dwi? Hah? Udah pusing? Oke ya. Sudah. Jadi coba nanti tugasnya yang ibu kasih barusan dicoret-coret aja dulu seperti apa. Nanti ibu akan share di grup seperti apa penyelesaiannya. Kalian buat dulu biar ada waktu kalian ya, besok kan bisa juga pakai belajar. Karena ini adalah materi bab 3-nya ya di bab biologi kelas 9 semester ini. Udah paham? Oke, sampai jumpa. Kita ketemu pada pertemuan berikutnya. Nanti untuk jadwalnya akan ibu share, jadi jangan khawatir. Oke, selamat malam dan selamat malam.